Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 18 mata kuliah Sistem Data Perpustakaan akan membahas bagaimana sih cara membuat database perpustakaan menggunakan SIM dan PHP Admin. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Pasti pada penasaran kan? Yuk langsung simak videonya. Pertama kita buka exam control panel, kemudian nyalakan Apache dengan MySQL, tunggu hingga warna hijau. Kemudian kita membuka phpMyAdmin yang sebelumnya sudah membuat perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma. Lalu kita masukkan pustakawan dengan jumlah kolom 6, kemudian kirim. Lalu kita masukkan ID pustakawan, kemudian nama pustakawan, lalu tanggal lahir pustakawan, lalu jenis kelamin, lalu alamat pustakawan, lalu nomor telepon pustakawan. Selanjutnya yaitu memilih jenis untuk ID pustakawan yaitu INT, nama pustakawan diganti dengan teks, lalu tanggal lahir diganti dengan date, setelah itu jenis kelamin diganti dengan teks, alamat pustakawan diganti dengan teks, dan nomor telepon tetap INT. Lalu diisi panjang nilainya sebanyak 3. Kemudian masukkan indeks primary kepada ID pustakawan, kirim, lalu tekan A_I, lalu simpan. Nah, setelah sudah jadi, tekan tambahkan, lalu masukkan ID pustakawan 10010, nama pustakawan Aisyah Audira Ilmi, lalu tanggal lahir pustakawan 12 April 1994, lalu jenis kelamin perempuan, kemudian isi alamat pustakawan seperti contoh di video. Lalu kemudian nomor telepon pustakawan. Setelah itu selanjutnya lakukan kepada 2 kolom selanjutnya. Isi kedua kolom yang sama dengan kolom yang pertama. Karena yang tersedia hanya 2, maka Anda bisa tambahkan baris lagi menjadi 1 baris lagi, lalu kemudian isi seperti baris 1 dan baris 2. Setelah itu tekan kirim, lalu tekan select dan kirim lagi. Setelah itu hasilnya akan selesai. Metadata sudah masuk ke dalam database. Selanjutnya yaitu rak dengan jumlah kolom 3. Masukkan ID rak, nama rak, dan tanggal memasukkan koleksi.
dan tanggal pembelian rak. Lalu ganti nama rak dengan jenis teks dan tanggal pembelian dengan date. Kemudian nilainya yaitu 3. Lalu masukkan indeks primary kepada ID rak, lalu kirim dan centang A_I. Lalu simpan. Setelah selesai, tekan tambahkan. Lalu masukkan ID rak 11001. Nama rak yaitu rak buku. Lalu masukkan tanggal pembelian rak 16/11/2016. Pada kolom 2 dan 3 sama seperti kolom 1. Setelah itu tekan kirim, lalu tekan select dan kirim lagi. Metadata sudah masuk ke dalam database. Selanjutnya, kita akan membuat tabel dengan nama memeriksa. Jumlah kolomnya sebanyak 4, kita klik kirim. Seperti ini tampilannya. Kita akan mengisi mulai dari nama, yaitu ID_ra, nama _ra, ID_pustakawan, terakhir tanggal _pemeriksaan. Untuk jenisnya ID rak INT, untuk nama rak adalah teks, untuk ID pustakawan tab INT, dan tanggal pemeriksaan adalah date. Untuk panjang atau nilainya adalah 3, semua disamakan ya. Jangan lupa untuk indeks dari ID rak kita pilih primary, kita klik kirim. Jangan lupa dicentang juga. Setelah semua terisi, kita klik simpan. Seperti ini tampilannya, tapi kita akan menambahkan nilai untuk masing-masing kolom. ID rak kita isi nilainya 11001. Nama raknya kita isi rak buku. ID pustakawan kita isi 10010. Tanggal pemeriksaannya kita isi 14 Juli 2020. Begitu pula dengan yang lain, sama seperti sebelumnya. Universitas Wijaya Kusuma, kita akan membuat tabel dengan nama koleksi. Jumlah kolomnya sebanyak 3, kita klik kirim. Sama seperti sebelumnya, kita awali dari nama, kita isi ID_koleksi, jenis _koleksi, dan kita isi tanggal _penerimaan untuk koleksi. Untuk jenis ID koleksi tetap INT, jenis koleksi teks, dan tanggal penerimaan koleksi adalah date. Panjang atau nilainya masing-masing 3, disamakan semua. Untuk indeks ID koleksi kita pilih primary, klik kirim, dicentang. Setelah semua terisi, kita klik simpan. Tampilannya seperti ini. Jangan lupa klik tambahkan untuk mengisi nilai pada masing-masing kolom. Diawali dari ID koleksi kita isi 12201. Untuk jenis koleksi kita isi buku. Tanggal penerimaan koleksi adalah 26 Mei 2017. Kita akan membuat lagi tabelnya.
klik Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma, kita akan membuat detail jenis buku dengan jumlah kolom sebanyak 5. Kita klik kirim. Kita akan mengisi lagi mulai dari nama, ada ID buku, ada judul buku, ada pengarang, ada penerbit, dan ada tanggal underscore terbit. Untuk jenis ID buku adalah INT, judul buku teks, pengarang adalah teks, penerbit adalah teks, dan tanggal underscore terbit adalah date. Untuk indeksnya jangan lupa ID buku ini primary, klik kirim, klik centang, disimpan ya. Seperti ini tampilannya. Lalu kita tambahkan untuk mengisi nilai masing-masing kolom ID buku ini, kita isi 13001. Judul bukunya adalah Pancasila. Pengarangnya Dewi Sintawati. Untuk penerbitnya adalah Geraha Ilmu. Tanggal terbitnya ini 17 Februari 2015. Diisi seperti sebelumnya juga. Pertama yakni detail jenis jurnal, kemudian kita buat kolomnya 5. Setelah itu kita kirim, kemudian kita masukkan namanya. Yang pertama namanya ID dulu, ID underscore jurnal, ID underscore jurnal, kemudian judul jurnalnya, kemudian penulis, penerbit, dan tanggal terbit. Lalu untuk judul jurnalnya teks, penulis juga teks, penerbit teks, dan tanggal terbit jenisnya date. Panjang nilainya kita buat 3 semua. Kemudian kita klik primary untuk ID-nya, kita kirim, klik AI, dan simpan. Setelah itu kita tambahkan dan akan muncul halaman seperti ini, dan kita masukkan ID jurnalnya 4001, kemudian judul jurnalnya, misal jurnalnya namanya jurnal ilmu jurnal ilmu informasi dan perpustakaan. Kemudian kita lengkapi juga penulisnya, namanya Yolanda Nundi Al-Safa. Kemudian penerbitnya Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan.
Universitas Airlangga, kemudian tanggal terbitnya kita masukkan. Kemudian tabel selanjutnya adalah detail jenis majalah. Untuk jumlah kolomnya kita buat 5, lalu kirim. Kita masukkan namanya ID majalah, kemudian judul majalah, kemudian penyusun, penerbit, dan tanggalnya. Untuk jenisnya, judul majalah teks, penyusun juga teks, penerbit teks, tanggal penerbit date. Kemudian untuk ID-nya kita buat primary key dan kita kirim, klik AI dan simpan. Lalu tambahkan, kita masukkan ID majalahnya, misal nomornya 15001, kemudian judul majalahnya kita masukkan, yakni majalah Tempo. Kemudian penyusunnya adalah kita masukkan Tempo Media. Kemudian penerbitnya kita tulis Tempo Media Group. Ya, tanggalnya kita masukkan. Kemudian kita buat tabel lagi, tabel menyimpan, jumlah kolomnya 3, lalu kita kirim, ditulis ID rak, kemudian ID koleksi, dan tanggal penyimpanan. Jenisnya tanggal penyimpanan, date, kemudian ID-nya kita buat primary, klik AI. Oh ya, panjang nilainya 3 semua, X3, ya. Lalu simpan. Tambahkan, kemudian kita masukkan ID rak-nya, misal nilainya adalah 11001, lalu ID koleksinya 12201, dan kita masukkan tanggalnya. Lalu kita buat tabel pemustaka, jumlah kolomnya 4, kirim.
lalu masukkan namanya ID pemustaka, kemudian nama pemustaka, nomor telepon pemustaka, dan status pemustaka. Kemudian untuk nama jenisnya teks, nomor teleponnya teks, panjang nilainya kita buat 3 semua. Kemudian kita buat primary key, klik AI, simpan, tambahkan, lalu kita masukkan misal ID-nya 10111, nama pemustaka misalnya Stefanus Reynaldi Tanjung, kemudian nomor teleponnya 0827635787, status pemustaka yakni mahasiswa. Kita buat tabel dengan nama meminjam. Lalu untuk jumlah kolom di sini kita menggunakan 6 kolom. Lalu klik kirim. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pada kolom name pertama kita buat ID peminjaman. Selanjutnya pada kolom kedua kita buat ID koleksi. Kolom ketiga kita buat ID pemustaka. Kolom keempat kita buat nama pemustaka. Pada kolom kelima kita buat tanggal peminjaman. Dan di kolom terakhir kita buat jumlah yang dipinjam. Jenis data ID peminjaman, ID koleksi, ID pemustaka, dan jumlah yang dikoleksi IMT, dan nama pemustaka teks, tanggal peminjaman kita buat date. Kemudian kita beralih pada kolom indeks. Untuk ID peminjaman kita jadikan primary key. Di sini kita klik kirim, lalu aktifkan AI. Setelah itu klik simpan. Jika sudah akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik tambahkan. ID peminjaman kita isi nilainya yaitu 20221. Lalu ID koleksi kita isi nilainya 12201. ID pemustaka kita isi nilainya 10111. Untuk kolom nama pemustaka di sini kita isi misalnya Stefanus Reynaldi Tanjung. Tanggal peminjaman kita isi tanggal 25 bulan September 2020 dan jumlah yang dipinjam adalah 3. Maret 2020, jumlah yang dipinjam 1, kemudian klik kirim. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah, kita klik Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma. Berikutnya kita buat tabel baru dengan nama dilayani dengan jumlah kolom yaitu 6 kolom. Lalu klik kirim.
Sama seperti tahap sebelumnya, pada kolom pertama kita isi ID pelayanan, pada kolom kedua kita isi ID pemustaka, pada kolom ketiga kita isi nama pemustaka, kolom 4 kita isi dengan ID pustakawan, kolom 5 kita isi nama pustakawan, dan kolom ke-6 kita isi tanggal pelayanan. Jenis ID pelayanan, ID pemustaka, dan ID pustakawan tetap yaitu INT, sedangkan nama pemustaka dan nama pustakawan kita jadiin teks, sedangkan tanggal pelayanan kita jadiin date. Untuk panjang atau nilai, di sini masing-masing kita isi menjadi 3. Kemudian kita beralih pada kolom indeks, kita jadikan primary key pada ID pelayanan. Kita klik kirim, jangan lupa aktifkan AI. Klik simpan. Berikutnya klik tambahkan. Di sini ID pelayanan kita isi nilainya 21101, ID pemustaka 10111, dan nama pemustaka kita samakan saja seperti tadi, yaitu Stefanus Renal Tanjung. Dan untuk ID pustakawan kita isi nilainya yaitu 10010. Nama pustakawannya kita isi di sini misalnya Aisyah Audira Ilmi dengan tanggal pelayanan tanggal 10 bulan Juni 2020. Berikutnya ID pelayanan, klik kirim. Jika muncul tampilan seperti ini, kita klik salin saja, kemudian kirim. Kemudian kita klik Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah melengkapi tabel Anda, kita akan membuat relasi. Klik designer, pilih create relationship, pilih kunci rujukannya. Kita akan mencoba untuk merelasikan ID koleksi dengan ID koleksi, kemudian ID pemustaka dengan ID pemustaka, seperti yang ada pada tampilan. Kita akan mencoba untuk merelasikan ID pemustaka yang ada pada dilayani dengan ID pemustaka yang ada pada pemustaka. Untuk membuat relasinya, tetap klik create relationship. Kita akan menghubungkan ID yang sama untuk menjadi sebuah relasi. Seperti yang tertera pada tampilan. IDRA dengan IDRA, ID koleksi dengan ID koleksi, ID pustakawan dengan ID pustakawan, ID pemustaka dengan ID pemustaka. Jadilah relasi IRD dari Perpustakaan Universitas Wijaya Kusuma. Nah, pasti udah pada paham kan bagaimana cara membuat database perpustakaan menggunakan SIM dan PHP MyAdmin. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.